Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Saudara pendengar Voice of Indonesia di mana saja berada, bersama lagi jumpa dalam bincang-bincang bersama saya Muhammad Suwartono, dan saat ini kita akan membahas tentang umroh dan haji khusus. Dimana kita ketahui bahwa umroh dan haji khusus itu berlangsung di setiap negara-negara yang beragam Islam. Untuk lebih jauh mengetahui apa itu umroh dan bagaimana haji khusus itu, bersama saya setelah hadir Bapak Dr. Haji Jaja Jailani MM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Pak, bisa dijelaskan Pak tugas dan fungsi Bina Umroh dan Haji Khusus di Kementerian Agama? Terima kasih Pak Tono. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Di hari ini kita bicara tentang masalah ibadah umroh. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 berkaitan dengan haji dan umroh, di mana peran Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas. Adapun untuk penyelenggara ibadah umroh adalah PPIU ya, dan untuk haji khusus adalah PIHK. Jadi peran Kementerian Agama sebagai regulator dan juga sebagai pengawas. Itu mungkin Pak Tono berkaitan dengan tugas-tugas Kementerian Agama berkaitan dengan haji dan umroh. Jadi untuk umroh sendiri itu swasta swasta ya Pak penyelenggaranya? Kalau penyelenggaranya itu adalah PIHK atau travel. Travel yang telah gitu. berizin yang disebut dengan PIHK. Oke. Atau PPIU kalau untuk umrohnya. Oh ya, oke. Terus juga untuk haji khusus berarti ditangani oleh pihak swasta juga, bukan dari Kemenak seperti haji reguler ya? Iya, betul Pak. Jadi untuk penyelenggara ibadah haji khusus sama dengan umroh, yaitu penyelenggaranya adalah PIHK. Penyelenggara ibadah haji khusus. Oh gitu Pak. Kita mulai dari umrah dulu ya Pak. Kita baca-baca. Kira-kira persyaratan apa sih Pak yang ingin jika orang ingin melakukan ibadah umroh, dan apa saja yang dipersiapkan? Apakah ada batas usia? Yang pertama Pak Tono, kalau orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh ada beberapa hal. Satu adalah harus beragama Islam. Ya. Karena dia beragama Islam, ya tentunya untuk umroh ini tidak ada ketentuan batasan usia. Yang kedua, dia memiliki dokumen yang lengkap, dokumen perjalanan seperti paspor, visa, gitu. Nah dari persyaratan paspor dan visa ini harus juga jamaah umroh itu harus memiliki tiket pesawat, di mana tiketnya adalah pulang dan pergi itu sudah maka pegang sebelum berangkat, sehingga ada kejelasan bahwa apabila mereka berangkat umroh, kembalinya pun sudah pasti dengan penerbangan. Terus ini Pak, apakah ada batasan Pak untuk melaksanakan umroh Pak? Misalnya kalau saya misalnya setahun ini sudah sekali, apakah bulan depan saya boleh umrah lagi, atau harus menunggu 3 bulan lagi atau setahun lagi gitu Pak? Untuk umroh Pak Tono tidak ada batasan. Yang pertama adalah tidak ada batasan berapa kali dia itu, seperti haji kan 10 tahun. Kalau umroh kapanpun mereka bisa mendaftar. Yang dapat melaksanakan perjalanan umroh. Yang kedua, umur itu pun tidak ada pembatasan. Gitu ya. Karena tidak ada pembatasan baik umur maupun juga beberapa kalinya, sehingga kapanpun jamaah umroh ini sangat panjang waktunya. Oh gitu. Iya. Kalau untuk haji itu ada batasan? Nah kalau untuk haji itu ada pembatasannya, yaitu yang pertama minimal usia 18 tahun. Tetapi untuk mendaftar itu mereka minimal usianya 12 tahun. Adapun untuk usia tergantung pemerintah Arab Saudi, seperti kemarin pada menjelang pandemi Pak, itu ada pembatasan maksimal dari 65 tahun. Tapi masa normal ini sudah tidak ada batas. Yang ada adalah batas usia berkaitan dengan usia minimal adalah 18 tahun. Gitu Pak. Terus kalau jika melakukan umrah ini, apa yang wajib diikuti dan harus dihindari nih Pak nih kalau orang yang berumrah ini Pak nih?
Yang pertama adalah mereka harus memahami tentang wajib dan sunnah umroh. Yang kedua mentaati juga selama di Saudi itu mengikuti peraturan Arab Saudi. Yang untuk di tanah air tentunya yang pertama adalah berbadan sehat, memiliki dokumen perjalanan, dan yang terakhir adalah harus mematuhi visa atau masa tinggal di Arab Saudi. Nah, 2 tahun ini Pak Tono ada beberapa hal bahwa yang dulu visa haji hanya 30 hari, sekarang menjadi 90 hari, berarti 3 bulan. Jadi dan boleh kemana saja setelah melaksanakan umroh, mereka berkunjung di wilayah Arab Saudi. Kalau umroh sendiri apa ada batasan juga misalnya Pak? Kalau batas usia nggak ada. Nggak, maksudnya visanya itu sendiri batas Itu ada? Pak, itu yang untuk umroh itu selama 90 hari. Jadi mengikuti dengan haji sendiri. Nah, kalau itu? haji tentunya sesuai dengan visa haji selama musim haji saja. Kalau umroh yang 90 hari Ya, itu Pak. 9 hari. Nah, terus tadi Bapak mengatakan mengikuti kebijakan atau peraturan di Arab Saudi. Kira-kira apa nih Pak nih ya? Apakah ada beberapa yang peraturan yang harus kita wajib ketahui nih di Arab Saudi, seperti kan saya tahu ya Arab Saudi karena suka agak berubah ini itu. Bagaimana menyikapi dari itu hal seperti itu Pak? Dan memang ini Pak Tono untuk penyelenggaraan ibadah umroh di tahun 2024 ini ya ada beberapa ketentuan yang ada perubahan di Arab Saudi. Yang pertama adalah dalam aplikasi nusuk Pak, jamaah umroh itu hanya diperkenankan untuk masuk ke Rodoh 1 tahun 1 kali Pak. Oh. Ya. Adapun yang lainnya pelaksanaan ibadah umroh itu sampai hari ini masih sama dengan tahun-tahun terdahulu. Jadi intinya bahwa jamaah umroh sekarang ini ada keleluasaan lah yang memiliki cukup biaya gitu Pak. Bisa memaksimalkan setelah umroh, bisa juga mungkin city tour dan juga berziarah. Karena sekarang Arab Saudi sangat membuka tempat-tempat ziarah. Tinggal dengan travelnya kapan dia melaksanakan umroh, kapan dia berziarah, atau juga kapan dia city tour di Arab Saudi. Oh gitu. Ini kalau berarti kalau 90 hari 3 bulan berarti bisa jadi ini Bapak orang jemaah umroh ini bisa berjalan-jalan seperti Bapak bilang itu Pak ya. Itu mungkin juga terkait dengan investasi kali Pak ya. Sekarang Arab Saudi juga investasi terbuka lebar, jadi sehingga apa yang dikatakan pemasukan devisa lewat turisme ini bisa dijadikan seperti ini kali itu. Ya, mungkin ada 2 hal yang berbeda itu Pak Toto. Ya. Tetapi Bang bisa dilakukan. Yang pertama adalah sekarang umroh itu Pak bukan hanya dengan visa umroh saja. Visa turis bisa berumroh. Bisa. Gitu ya. Bisa yang lainnya itu pun juga ada beberapa visa dapat pelaksanaan umroh. Tetapi berkaitan dengan pelaksanaan umroh ini, sekarang ini ada tren nih. Ada beberapa pertanyaan kepada kami Pak Tono tentang umrah backpacker atau juga umroh mandiri. Dalam Undang-Undang 8, Persatuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 bahwa pelaksanaan ibadah umroh itu dengan PPIU. Kalau untuk haji khusus tentu dengan PIHK. Nah, untuk umroh memang sekarang ini banyak anak-anak muda kita atau yang sering traveling gitu dengan backpacker. Tetapi perlu diingat bahwa ibadah umroh ini kan dengan ada aturan khusus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada dengan adanya haji backpacker ini, kami hanya menghimbau saja. Kami tidak bisa melarang karena itu bukan tugas kami. Tugas kami adalah bagaimana mendorong kepada para penyelenggara ibadah haji, pada penyelenggara ibadah umroh harus memaksimalkan bagaimana bersama-sama pemerintah tentunya menghimbau kepada pelaku perjalanan ibadah umroh harus tetap menggunakan bergabung dengan PIHK atau PPIU. Mengapa? Ada hal-hal yang khusus Pak yang harus diketahui oleh mereka jamaah, seperti adanya asuransi, adanya pemahaman tentang bagaimana tata cara berumroh,
Karena ini biasanya bagi mereka yang telah memahami syarat dan rukun umrohnya mungkin no problem, Pak. Tetapi bagi perjalanan wisata tapi dia belum memahami betul tentang umroh, maka kami menyarankan harus tetap melalui penyelenggara ibadah umroh. Itu, Pak. Oh, jadi tujuannya mengikuti dengan penyelenggara umroh ini supaya lebih terjamin keamanan dari segi keamanan, juga kesehatan tersendiri karena sudah tertanggung, sudah ada semuanya gitu ya, Pak. Itu, Pak. Ya, kalau memang dia backpacker berarti kan dia harus menyiapkan asuransi sendiri, ya harus bisa memiliki. Seperti ada beberapa waktu itu saya lihat juga ada orang Indonesia ada atau di luar negeri yang dia bersepeda itu Pak, ada sampai ke mana-mana gitu. Gitu. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah mengatakan pembinaan sendiri gimana Pak terkait dengan masalah PPI UI itu yang umrah itu Pak. PPI itu. Gimana pembinaannya terhadap Kemenak sendiri terhadap itu Pak? Ya, pembinaan yang kami lakukan tentunya kita berpegang kepada regulasi, Pak. Di mana tugas pemerintah adalah sebagai regulator, juga sebagai pengawas. Nah, dalam pengawas ini adalah pembinaan kepada jamaah dan juga pembinaan kepada PPIU. Kami melaksanakan secara periodik, Pak. Dan juga selalu memperhatikan bagaimana layanan yang telah dilakukan oleh para penyelenggara dalam hal ini PPIU. Misalkan mereka menawarkan paket kepada jemaah, apakah itu sesuai dengan paketnya, sesuai dengan janjinya? Karena ini kan kesepakatan antara mereka dengan jemaah, Pak. Kami hanya mengawasi dan juga melakukan pembinaan secara periodik. Misalkan melakukan pertemuan dengan para jemaah, dengan PPIU, melihat dalam segi bagaimana ketaatan mereka terhadap peraturan, bagaimana tentang asuransinya betul-betul yang real atau tidak, dan juga tentunya bagaimana servis yang diberikan kepada jamaah itu sesuai atau tidak dengan janjinya. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, apabila ada pengaduan itu biasanya tuh jamaah adalah yang tidak sesuai antara yang ditawarkan, yang telah disepakati dengan kenyataan saat mereka berada di Saudi. Nah, tadi Bapak mengatakan ada yang ada biro-biro yang nakal ini Pak nih. Nah, terus bagaimana pihak Kemenak sendiri sebagai regulator itu menyikapi ketika ada biro-biro yang nakal terhadap jemaah umroh? Kita suka sering mendengar atau melihat di TV atau media massa lainnya ada beberapa jemaah yang terlantar karena biro-bironya yang tidak bertanggung jawab. Itu bagaimana pihak dari Kemenak sendiri mengatasi itu, Pak? Nah, menghadapi biro-biro perjalanan umroh yang di tahun ini, Pak, yang nakal ini ada 60 pengaduan, Pak. Dalam 60 pengaduan ini, yang terbesar adalah dari permasalahan yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara MOU mereka, perjanjian mereka dengan jamaah, kesepakatan itulah ya, dalam memberikan layanan kepada jamaah. Dan yang kedua, ada dana yang disetorkan oleh jamaah tetapi tidak dilaksanakan perjalanan umrohnya, sehingga ini seolah ini penipuan. Nah, menghadapi permasalahan yang dihadapi, ada beberapa hal Pak kami lakukan. Yang pertama adalah kami akan memanggil pihak terlapor. Yang kedua, akan memediasi antara jamaah dengan PPIU, dan apabila tidak disepakati akan kami serahkan kepada kepolisian untuk menindaklanjutinya. Nah, kita harapkan sebetulnya dengan adanya mediasi itu ada ada tindak lanjut gitu loh. Tetapi kalau tidak bisa disepakati, ya kami serahkan kepada jemaah apakah melanjutkan atau tidak tergantung jemaahnya. Gitu. Itu. Terus persentasenya gimana ya Pak? Dari tahun ke tahun nih terhadap biro-biro nakal ini, apakah semakin sedikit atau setelah ada pembinaan ini semakin membaik atau bagaimana? Nah, memang Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa jumlah PPIU di Indonesia ini sekarang ada 2.445 biro perjalanan umroh, Pak. Nah, dari data yang ada, ketaatan para penyelenggara ibadah umroh ini, setelah kita melihat angka dari tahun ke tahun,
memang trennya Pak kadang-kadang fluktuatif. Ya. Nah, fluktuatif inilah yang mengapa saya bilang fluktuatif, karena memang kadang-kadang timbul permasalahan adalah bukan pada biro perjalanan, tetapi dilakukan oleh cabang-cabangnya Pak. Nah gitu ya. Nah tetapi karena itu dalam tanggung jawab mereka, jadi kami meminta tanggung jawab travel di kantor pusatnya untuk bertanggung jawab. Tetapi kadang-kadang dibilang agent. Saya bilang agent itu juga ada perjanjian kan dengan PPIU. Nah, karena itu adalah merupakan bagian dari tanggung jawab PPIU, kami akan mengejar hal-hal yang seperti itu. Itu butuh berapa lama tuh Pak proses jika ada orang mendirikan agent untuk biro itu hingga keluar surat izin dari Kemenak itu Pak? Kami Bapak Ibu sekalian di dalam memproses perjalanan ibadah umroh atau PIHK tentunya melihat dari kelengkapan Pak. Kadang-kadang PPIU ada kekurangan-kekurangan persyaratan itu kadang-kadang suka Pak. Dalam prosesnya mereka agak lambat. Misalkan kekurangan dokumen atau ada kesalahan yang harus diperbaiki. Lambatnya sebetulnya di situ. Oh gitu. Iya. Karena mereka juga kadang-kadang setelah kita kasih tahu tidak cepat. Nah, kalau memang dokumen yang lengkap, insya Allah Pak bisa kami prosesnya lebih cepat. Oke, jadi secara umum umroh di sini, oh ya Pak, ini menyikapi masalah ini Pak. Kita sering mendengar ada jemaah umroh kita yang nakal, yang tidak kembali, tidak kembali overstay, ke overstay gitu Pak. Terus gimana untuk menyikapi hal seperti itu Pak? Nah, untuk itu kami menghimbau ya kepada para pelaku perjalanan umroh atau jemaah umroh hendaknya mentaati peraturan yang ada di Arab Saudi. Ini kan juga akan membawa nama baik negara Pak. Kami menghimbau kepada para jamaah jangan sampai melebihi batas tinggal di Arab Saudi. Nah, bagaimana kami menangani bagi jamaah yang overstay? Tentunya ini Pak, kami akan berkoordinasi dengan KJRI. Bagaimana untuk mencari jamaah tersebut agar dapat dipulangkan. Tetapi memang disinilah Pak, konsistensi dan juga mungkin pembinaan dari PIHK karena dia sebagai penyelenggara dan juga bagaimana mereka memberikan pemahaman bahwa ini loh Anda itu setelah memiliki tinggal 90 hari maksimal. Kalau 90 hari ya harus kembali lah. Kalau emang ingin tinggal lama lagi di proses kembali visanya Pak. Gitu Mungkin dengan visa umrah, visa kerja atau juga visa-visa yang lainnya. Jangan melebihi batas tinggal yang telah diatur dalam pemerintah Arab Saudi bahwa visa umroh itu sekarang itu 90 hari atau 3 bulan. Itu Pak. Udah ini Pak ya, sekarang lebih udah lebih bagus ya Pak. Visa umroh itu lebih panjang dibanding biasanya kan. Dulu hanya 30 hari Pak. Iya makanya. Jadi dikasih 60 hari itu adalah dikasih bonus oleh pemerintah Arab Saudi supaya kalau misalnya masih belum puas untuk berjalan-jalan silahkan untuk mengeksplor lagi ini. Iya. Satu lagi mungkin Pak Tono. Ini kan mungkin juga ada pemirsa yang bertanya apa sih ini yang disebut dengan PPIU, ada pun disebut PIHK. PPIU itu adalah penyelenggara ibadah haji ibadah umroh. Mereka memiliki izin. Jadi bagi dalam undang-undang perspektif undang-undang 8 bahwa perjalanan umroh itu harus dengan PPIU. Kalau haji khusus disebut dengan PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus dalam undang-undang 8 adalah haji yang diselenggarakan oleh PIHK yang memiliki kekhususan dalam hal pelayanan. Misalkan ada upgrade masalah makan, transportasi, atau juga hotel, gitu Pak. Ini harganya lebih tinggi. Nah, karena Bapak udah ngomong haji khusus, saya nanya jadi ini Pak nih. Haji khusus siapa saja ya? Apakah semua orang bisa mengikuti haji khusus? Terus persyaratannya apa saja selain legura itu sendiri Pak? Bagi masyarakat, apakah boleh seluruh warga negara Indonesia mengikuti perjalanan khusus? Ya tentunya tidak ada larangan Pak. Selama dia telah memenuhi kewajiban-kewajibannya. Yang pertama adalah tentunya kalau haji khusus mereka mendaftar di PIHK, di penyelenggara ibadah haji khusus. Siapa sih PIHK itu? Yaitu travel yang telah memiliki izin untuk menjalankan ibadah haji khusus. Yang kedua Pak, untuk setoran awalnya berbeda dengan jamaah haji reguler. Kalau jamaah haji reguler kan hanya 25 juta Pak. Untuk haji khusus ini setoran awalnya adalah $4,000.
Nah, yang paling rendah adalah 8.000 US dollar maksud saya. Pada setoran awal 400.000, maksudnya 4.000, pelunasan 4.000. Tetapi biasanya ada perjanjian atau peningkatan upgrade, Pak, di upgrade dalam hal pelayanan. Misalkan ada penambahan makan, menunya gitu kan. Ya, transportasi, hotel yang semula mungkin bintang 3 atau bintang 4 menjadi bintang 5. Terus juga mungkin jemputan yang semula pakai bus, pakai mobil pribadi dan sebagainya, itu tergantung kesepakatan yang dilakukan antara PPIHK dengan para jamaah haji khusus. Oh, itu semua itu sudah diketahui oleh dari Kemenak ini sebagai pengawasan itu ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Terus ini ada lagi, Pak, masalah haji, tapi untuk haji khusus tidak batasan ya, Pak? Apa mengikuti batasannya? Nah, kalau untuk haji khusus tetap sama, Pak, dengan haji reguler. Yang pertama adalah minimal maksud saya minimal berusia 18 tahun. Mendaftar boleh dari usia 12 tahun. Adapun batasan atas maksimalnya kita mengikuti Pemerintah Arab Saudi yang tahun ini tidak ada pembatasan, Pak. Yang penting apa? Istiqomah kesehatan dan telah melunasi dari biaya haji. Waktu tunggu bagaimana, Pak? Waktu tunggu untuk jamaah haji khusus tahun ini adalah 7 tahun, Pak. Nah, tetapi tahun ini ada penambahan kuota 10.000 jamaah untuk haji khusus dan juga haji reguler juga 10.000. Untuk haji khusus dengan adanya penambahan yang cukup signifikan angkanya ini, mudah-mudahan nanti akan mengurangi angka antrian, Pak. Nanti kita lihat di akhir pelunasan ini nanti akan terlihat mungkin waktunya lebih sedikit, Pak. Atau mungkin bisa 4 tahun atau 3 tahun. Kita lihat dari setelah kita mengevaluasi pelunasan di tahun ini. Oke, terima kasih, Pak. Ini waktunya kita sudah tidak ada waktu, sudah sempit sudah. Terima kasih atas infonya. Mungkin nanti kita bahas kembali lagi. Terima kasih sudah menjelaskan dengan kita semua, dengan pendengar Voice Indonesia di mana saja berada, terkait dengan bagaimana itu umroh, apa itu haji khusus. Semoga apa yang diinfokan oleh Bapak bermanfaat buat para pendengar kami, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara pendengar di mana saja berada, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. Haji Jaja Jailani MM, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Sampai jumpa dalam waktu dan tema yang lainnya. Saya Muhammad Suwartono, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.